warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan perkuliahan kita di mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler 2. Baik, salawat serta salam kita doakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan 3-4 kemarin kita membahas penggunaan 7 segmen untuk menampilkan data desimal. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan 5-6 kita akan meneruskan tentang 7 segmen tersebut, namun kita akan menampilkan data 7 segmen ya menggunakan IC 74HC4511, yaitu merupakan IC BCD to 7 segmen decoder ya. Apa sih IC 74HC4511? Ini dijelaskan dengan referensi dari https setnextplayer.com dokumen datasheet 74HC HCT4511, bahwa IC tersebut adalah merupakan sebuah IC decoder atau driver data BCD ke 7 segmen dengan 4 input alamat, yaitu A, B, C, dan D. Lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada mata kuliah atau dijelaskan pada mata kuliah sistem digital ya. Jadi intinya adalah IC 74HC4511 ini adalah merupakan sebuah decoder ya, BCD ke 7 segmen ya, dimana BCD itu adalah sebuah input dengan hanya menggunakan 4 input data pin, yaitu pin A, B, C, dan D, yang kemudian akan dioutputkan ke 7 segmen yang membutuhkan 7 atau 8 pin ya. Jadi kenapa kita menggunakan IC ini? Karena yang pertama adalah bahwa IC tersebut hanya menggunakan 4 input pin ya, sehingga otomatis akan membuat pin yang ada di mikrokontroler akan sangat diuntungkan ya, karena akan menghemat pin yang tadinya langsung ke 7 segmen membutuhkan 7 atau 8 pin, maka dengan menggunakan IC ini hanya menggunakan 4 pin saja, yaitu untuk A, B, C, dan D sebagai masukan dalam bentuk binary ya. Jadi alasan menggunakan IC 74HC4511 adalah untuk menghemat kebutuhan pin output pada sebuah mikrokontroler, sehingga dapat menambah jumlah digit output 7 segmen jika dibutuhkan ya. Karena apa? Satu IC hanya 4 pin, jadi menghemat separohnya. Nah, diagram dari 74HC seperti ini IC-nya di di Proteus ya. Ada pin input A, B, C, D, kemudian outputnya akan dihubungkan ke 7 segmen, yaitu untuk A, B, C, D, E, F, G untuk lampu 7 segmen ya. Dimana fungsi pin-pinnya dijelaskan pada tabel sebelah kanan ya. Jadi pin A, B, C, D adalah BCD address input, jadi input untuk nilai-nilai BCD-nya ya. Nilai BCD per pinnya adalah 0 atau 1 atau high atau low ya. Oke. Kemudian A, B, C, D, E, F, G ini adalah segmen-segmen output, artinya output ke 7 segmen. Nah, kemudian fungsi tabelnya adalah seperti ini. Ini diambil dari PDF yang dijelaskan URL-nya di atas, kemudian disederhanakan seperti ini. Input pada pin A, B, C, D, kemudian outputnya adalah seperti ini ya. Jika input pin A, B, C, D adalah 0, 0, 0, 0, maka nilai desimal yang akan tampil di segmen adalah 0 ya. Untuk angka 1
maka yang diberi nilai high adalah A. Ya, untuk 2 yang diberi nilai high atau 1 adalah B. Untuk nilai 3 desimal, untuk yang diberi nilai high adalah B sama A, dan seterusnya sampai 9. Kalau kita lihat di sini pin-pin A, B, C, D ini mewakili dari bilangan biner, ya, karena kalau ada 4 maka dia BCD, ya. Oke, jadi binary ke desimal yang akan dibantu oleh 74H4511. Kita sederhanakan lagi untuk programnya nanti. Nah, pin A, ya, diberi nilai 1, ya, untuk menampilkan desimal 13579, ya. B diberi nilai 1 untuk input, untuk output desimalnya 2367, untuk C 4567 dan D 89. Kita lihat dari sini, ya. Oke. Nah, kemudian contoh penggunaannya seperti ini. Rangkaiannya adalah seperti gambar di bawah, ya, ini. Jadi ini adalah sebuah toggle yang hanya memberikan output 0 atau 1 diteruskan ke A, B, C, D, ya. Ini mewakili A, pin B, pin C, pin D. Nah, jika masing-masing A, B, C, D kita setting 000, maka yang tampil adalah desimal 0 sesuai dengan tabel ini, ya. Oke, kemudian gambar di sebelah kanan, jika pin A kita berikan nilai 1, maka output 7 segmennya menampilkan desimal angka 1. Baik, kita lihat di Proteusnya seperti ini, ya. Oke, ya, ini adalah contohnya, penggunaannya, ya. Jadi jika input pinnya tidak diberikan nilai atau masih 0 semua, maka 0, ya. Jika A 1, ya, maka ini 1. Terlepas untuk 2 sesuai dengan tabel yang tadi, ini 1, ya. Oke, ini 1 2 4, ya, 1 2 4 8, ya. Oke, coba kita klik sini 8. Kalau mau 9 ditambah 1, ya. Oke. Kalau 5 berarti C diberi kita high, kemudian A high, ya, jadi 5, seperti itu. Ya, jadi inputan hanya 4, kemudian outputnya berupa 7 segmen. Oke, kita nolkan kembali. Nah, nanti untuk menampilkan pada program untuk merubah-rubah ini, ya, nilai inputan A, B, C, D nya ini kita akan program secara otomatis menggunakan microcontroller, ya. Oke, baik. Nah, kemudian, nah, untuk rangkaian lengkap untuk simulasi latihan kita seperti ini, ya. Jadi kita lihat yang tadi A, B, C, D ini yang kita manualkan tadi menggunakan toggle, logic toggle. Nah, kita langsung menggunakan microcontroller, ya, di sini. Saya kira mahasiswa sekalian bisa menggunakannya. Ya, jadi IC yang kita gunakan adalah 74HC4511. Ya, kita ambil kemudian kita rangkaikan di sini beserta 7 segmen 7 seg cat green, ya, common katoda. Oke, kemudian kita lihat di rangkaiannya seperti ini. Oke, ya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini adalah 74HC54511, kemudian outputnya langsung ke 7 segmen. Ya, jadi output dari microcontroller hanya 4 saja. Yang tadi yang sebelumnya pada pertemuan 34 menggunakan ini langsung, ya. Pin ini langsung ke sini. Jadi boros pin, tapi dengan adanya dibantu dengan 74HC ini akan menghemat kebutuhan pinnya, ya. Oke, rangkaiannya seperti ini, nanti mahasiswa sekalian bisa menggambarnya. Oke. Nah, setelah itu kita buat program di LD Micro-nya. Di LD Micro seperti pada pertemuan 34
rangkaiannya sama persis. Jadi X1 merupakan push button ini ya. Kemudian akan difungsikan hanya sementara saja, one shot tracing ya. Ketika ditekan dia hanya memberikan sinyal sesaat ke kanan saja, kemudian diterima oleh variabel CTC, yaitu sebuah variabel circle counter ya, counter sirkular. Dia akan menerima data ya, awalnya adalah 0, kemudian ketika data lagi diterima dari X1, atau jika X1 ditekan maka data akan bertambah 1, 2 terus dan seterusnya, kemudian sampai 9, kemudian jika sampai 9 dia akan kembali lagi ke 0 ya, ini sirkular. Nah, jadi datanya akan dicampung di C data, kemudian sembari itu C data akan disimpan ke variabel data menggunakan instruksi move ya. Untuk bagaimana cara menggambarnya itu telah dijelaskan pada atau menggambar atau memprogram di LD Micro sudah dijelaskan pada pertemuan 3 dan 4. Nah, kemudian kita rubah di bawahnya outputnya, yaitu hanya 4 saja ya. Oke, 4 untuk YA, YB, YC dan YD, dimana untuk A ya, pin A akan diberikan nilai high ketika data ini ya, variabel data sama dengan 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 sesuai dengan yang ada di sini ya. A itu jika nilai ya, A akan diberikan sebuah output ya, atau bernilai high jika desimalnya adalah 13579. Nah, ini kita ambil, ini kita programkan di sini ya, 13579 untuk YA ya, sama. Kemudian yang B 2367 ya, ini 2367. Nah, bagaimana cara menggambarnya sudah dijelaskan pada atau membuat programnya pada pertemuan 3 dan 4 sudah dijelaskan. Kemudian C4567 ya, C itu ada 4567, artinya jika data sama dengan 4 ya, output C bernilai ya tinggi atau diberikan nilai 1 ya. Oke. Ya, kemudian untuk D 8 dan 9. Oke. Oke, setelah itu jangan lupa pin-pinnya YA di pin 33 ya. Kemudian oke ya, YB di 34, YC di 35 dan YD di 36 sesuai dengan di rangkaian Proteusnya ya, 33, 34, 35, 36. Oke, kemudian kita simpan, kemudian kita compile. Oke, sudah kita compile. Nah, kemudian pada Proteus ISIS-nya, programnya yang telah kita compile tadi kita masukkan ya, tadi di 56 tadi ya. Oke, kemudian kita jalankan. Baik, outputnya 0 ya, karena A, B, C, D nya bernilai 0 ya. Kita lihat pin berwarna biru berarti dia 0 ya, atau low ya. Oke, ingat LT dan BI disambungkan ke power ya, power ngambil di sini ya, power ngambil di sini, ada power, sedangkan ground di sini ya. Oke, ini ground ambil di sini di terminal ground ya. Untuk komponen yang lain, nah ini di sini ya. Oke, sudah, awalnya 0 ya, karena awal sistem nilainya 0 ya. Kita rubah menjadi 1 dengan cara ngeklik ini ya, ngeklik push buttonnya kali aja, klik ya. Nah, maka bernilai 1 ya, karena 0
ketika mendapatkan sinyal akan naik jadi 1, ditambah 1, 0 tambah 1 jadi 1. Nah, karena data data 1 kemudian dilempar ke data sama dengan 1. Nah, jika data 1 maka A, ya. Maka yang outputnya bernilai high A, ya, YA. Kita lihat. Nah, merah. Ya, kemudian dilempar ke A, ke 74HC, maka akan di convert ke nilai 17 segmen. Dan seterusnya kita tekan lagi push button jadi 2, ya. Berubah yang output, ya, yang tadi 34 dan 33 sekarang 34 dilempar ke B, ya. Oke, 3 kita tekan lagi. Kalau 3 adalah 33 34 2 A sama B, ya. Kita lihat A sama B 3, ya. Kita lihat di ini 3 itu adalah B sama A, ya. Oke, paham ya? Oke, B sama A itu 3. Anda lihat A sama B jika desimalnya 3 3, ya. Oke, baik, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya, ya, kita tekan. Nah, 4 5 6 7 8 9. Kalau udah 9 kembali lagi ke 0, ya, karena tadi CTC adalah sebuah variabel sirkular yang menampung dari nilai minimal ke maksimalnya. Kita setting 0 sampai 9. Kalau udah sampai 9 ditambah 1 dia akan ke 0, dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi silahkan mahasiswa bisa mempraktekannya, memprogramnya, ya, sesuai dengan panduan pada PDF yang sudah saya share di Sinau. Juga video ini untuk melakukan praktikum. Demikian dari saya, cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami, yaitu tentang penggunaan 74HC4511, sebuah decoder berubah dari nilai BCD berupa input 4 digit ABCD ke 7 segmen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.